Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan kode-kode atau sintak di dalam program web saya yang berjudul The Light of Aceh. Mohon maaf sebelumnya jika web saya tidak jauh dari kata sempurna, karena tidak siap 100%. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan kode-kode di dalam web saya. Yang pertama ada login.php. Di dalamnya ada sintak doctype.html, kemudian diikuti dengan di dalam body ada div class wrapper, kemudian ada h1 login, kemudian ada div dengan kelasnya input box, kemudian ada input dengan tipe email, dengan name email, kemudian ada ikhlas ini logo dari bootstrap-nya, kemudian ada invalid feedback untuk menampilkan jika email yang dimasukkan itu tidak sesuai atau tidak menggunakan add. Kemudian ada input box dengan tipe inputnya password dengan password. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya password tidak lupa dimasukin, nanti akan muncul yang pada feedback, masukkan password. Kemudian ada ikhlasnya yang logo tembok, logo gembok. Kemudian ada button submit dengan email submit validate, dengan value ABC, dengan plus button. Kemudian ada ini di footernya, ini adalah email untuk admin, ini email untuk pengunjung, dan ini passwordnya sama semua. Berikutnya ada script untuk mengaktifkan no validate action. Ini scriptnya. Kemudian kita let's go ke proses login PHP. Ini ada session start, kemudian ada include connect.php. Ini connect.php terhubung ke dalam database di Laragon dengan email isset post email, HTML entities post email. HTML entities kalau tidak salah fungsinya untuk menskripsikan password yang kita buat. Kemudian ada if tidak empty post validate maka akan mencetak query. Maksudnya mengambil query dari select from tb user bar email, email dan password. Oke, berikutnya ada if hasil. Jika username atau passwordnya ada, maka akan langsung menuju ke home. Jika tidak, maka akan muncul alert atau pop-up di atas ini dengan pesannya username atau password Anda masukkan salah. Kemudian window location-nya akan kembali ke login. Kemudian kita ke connect.php. Di sini kita bisa lihat eh, localhost-nya dengan localhost, ini root dan DB pariwisata. Mari kita lihat database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada namanya DB pariwisata yang diambil dari sini DB pariwisata yang terdiri dari 4 table, ada table order, TB pakai wisata kopi, TB user, sama TB kategori menu. Selanjutnya kita masuk ke webnya dulu, biar kita bisa lihat hasilnya kayak mana. Kita bisa masukin admin, admin.com untuk emailnya sebagai admin. Nah, pertama masuk kita akan melihat ada yang namanya header dengan nama Jelajah Aceh yang terdiri dari home, galeri, sama admin ini. Selanjutnya kita bisa lihat carousel yang terdiri dari Masjid Baitur Rahman. Selanjutnya ada hutan di Gunung Leuser. Selanjutnya ada pulau panjang di Pulau 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 Banyak Aceh Singkil. Nah, untuk kode di carouselnya bisa lihat di sini. Terdiri dari div ID carousel. Ini bisa lihat sendiri. Saya tulis dulu.
dengan H5 gitu, seperti ini, paragrafnya seperti ini. Selanjutnya ada sidebar, dari home, data unggulan, blocks, pakai data, report, dan user. Kode-kodenya seperti ini untuk sintaknya. Pertama ada container LG atau container large, kemudian ada row, kemudian ada div all LG3. Nah, di sini untuk mengaktifkan biru-biru ini, biar linknya aktif. Kalau diklik ini muncul ini, biru, klik home muncul biru juga. Nah, dengan kode yang seperti ini. Kemudian lanjut ke index.php. Nah, di ini terhubung dengan apa tadi namanya? Dengan sidebar dengan kode yang seperti ini. Ada session start, ini home, ini ada package. Ini pakai if. Kenapa pakai if? Karena ini hanya bisa diakses oleh user levelnya satu, yaitu admin. Kalau di user seperti guest.com tadi tidak bisa melihat. Yang guest itu hanya bisa melihat dia destination, blocks, sama ya blocks cuma dua, sama home itu lagi. Oke, kemudian ada blocks. Ada blocks. Ini tampilannya hampir sama karena mengingat waktu yang mepet. Nah, di sini bisa diklik di Sabangnya ada keterangan-keterangannya. Kemudian pulau banyak, ada keterangan-keterangan juga. Kemudian tracking note dengan dilengkapi dengan foto-foto juga. Dan ada juga lognya dengan support terbaik untuk berselancar. Kemudian ada musim tsunami yang dibangun oleh Ridwan Kamil. Ini ada sejarah-sejarah juga dengan dan fakta-fakta di dalamnya. Kemudian ada PLD di Apung, saksi bisu berdasarkan tsunami Aceh. Kemudian ada Masjid Raya Baitur Rahman yang bersejarah yang dibangun pada tahun 1879. Kemudian ada Tugu 0 km yang berada di Sabang. Oke, selanjutnya kita masuk ke paket wisata. Di paket wisata kita bisa melihat jenis-jenis paket yang bisa diakses sama admin ya. Ini halaman user saya lupa ganti, nanti bisa saya ganti ini. Nah, di sini bisa kita lihat dari nomor wisata dan foto-fotonya dan nama paketnya keterangan. Yes. Kemudian ada paket wisata yang bisa kita lihat ada keterangan jenis paket, kategori, harga, dan stoknya. Untuk kode-kodenya seperti berikut ini. Pertama ada nama paket wisata, kemudian ada masukkan gambarnya untuk mengupload fotonya. Oke, kemudian kita langsung menuju ke sidebar user. Nah, di sini ada 8 pengunjung, 8 pengunjung yang sudah terdaftar emailnya. Ada admin, pengguna, saya sendiri, Cristiano Ronaldo, Alexandra Daddario, sama Shahrukh Marcelo Kribo, dan Peter Parker. Ini kita bisa nambah lagi ada apa namanya pengunjungnya dengan klik add user, lalu ketiknya namanya siapa, misalnya Udin, emailnya udin@gmail.com. Kemudian kita bisa pilih usernya sebagai pengunjung dengan nama pilih kita isi asas. Kemudian alamatnya kita bisa masukin di sini ya, di Inggris kalau remote ya. Kemudian kita langsung klik save changes.
Ketika datanya berhasil dimasukkan, akan muncul alert data berhasil dimasukkan. Saya akan menjelasin kodenya sedikit. Ini ada modal example modal label dengan isinya table user. Kemudian ada call LG6 form floating MB3 dengan tipenya text. Kemudian ada invalid feedback yang seperti saya jelaskan tadi. Untuk proses tambah user kita bisa lihat di sini. Nah, di sini dia. Nah, dia terdiri dari nama, email, level, nomor HP, alamat, dan password. Oke, saya akan ngejelasin proses input usernya. Jadi di sini terdiri dari include connect PHP, kemudian ada nama, email, level, nomor HP, alamat, dan password. Ini misalnya if jika kita memasukkan email yang sudah ada, maka dia tidak akan terisi dan masuk ke TB user. Tetapi misalnya kita masukin data yang tidak lengkap, maka data gagal masukkan. Else jika datanya benar semua dan tidak terduplikat, maka data berhasil dimasukkan. Sini kita bisa lihat si Ejibadoko ini sudah terisi ya. Misalnya kita mau ngedit, bisa juga misalnya Udin Anggora misalnya dengan alamatnya Inggris, kemudian dipindah ke Swedia misalnya. Ini dia akan berubah. Oh, oh yang kita bisa ubah nih cuma emailnya aja. Misalnya email at gmail.com double M. Data berhasil diupdate. Nah, jadi job 2. Kemudian untuk report belum ada. Kemudian untuk database-nya bisa lihat seperti ini data-datanya. Nah, dengan ID, foto, nama peserta, keterangan, kategori seperti itu. Kemudian kita bisa lihat di database-nya ada 4 table. Yang pertama ada TB order, kemudian TB buka wisata, 3 TB user, keempat TB kategori. Di TB order terdiri dari ID order, kode order, pelanggan, status, dan waktu order. Kemudian di paket wisata terdiri dari ID, foto nama paket wisata, keterangan, dan kategori. Ini terhubung foreign key ke TB kategori. Kemudian ada TB user dengan ID, email, dan sebagainya. Untuk data-datanya bisa kita lihat seperti ini. Untuk kategori dia ada tiga berapa lah ini? 3 baris, 3 kolom. Kemudian ada TB user, kemudian ada TB paket wisata. Ini ada fitur untuk ubah passwordnya juga. Misalnya kita si Udin misalnya mau kita ubah misalnya. Oke, misalnya kita mau masukin si Udin tadi ya, udin@gmail.com double M karena sudah kita wah tadi edit, tadi akan masuk. Kemudian kita bisa mengubah passwordnya seperti ini. Kita masukin password lamanya dulu dengan nama password, kemudian password baru misalnya 123, password baru di password 123. Kemudian kita klik save, maka password akan menjadi berubah. Mari kita coba lihat sekali lagi. Udin@gmail.com, passwordnya 123. Maka akan bisa masuk karena sudah terubah di database. Oke, I think cukup sekian penjelasan dari kode saya. Mohon maaf bila kode yang saya jelaskan tidak tidak sempurna atau masih banyak kurangnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.